Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, saya akan kembali melanjutkan bacaan buku saya yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist. Apakah saya harus bertahan atau saya harus pergi? Bagaimana cara kita bertahan dalam sebuah hubungan dengan seorang penderita narcissist? Buku ini ditulis oleh Ramani Dirvasula PhD. Buku ini akan saya bacakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya akan membacakan per paragraf dalam bahasa Inggris, kemudian menginterpretasikannya dalam bahasa Indonesia. Pada bab 3, Dr. Ramani Dirvasula menuliskan sebuah bab yang berjudul Are you in a relationship with a narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seorang penderita narsisist? Pada bab 3 ini, Dr. Ramani menceritakan 30 karakteristik perilaku-perilaku yang biasa ditunjukkan oleh penderita narsisist. Dan salah satu perilaku yang ditunjukkan adalah hypersensitive. Sebagai catatan sebelum kita mulai, buku yang saya baca adalah buku edisi berbahasa Inggris, karena edisi bahasa Indonesianya belum ada. Saya baca, kemudian saya interpretasikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini artinya, apa yang akan teman-teman dengarkan sebagian kecil merupakan hasil interpretasi saya terhadap bagian buku yang saya baca. Sangat disarankan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terhadap isi buku ini untuk dapat membeli bukunya dan membaca bukunya sendiri. Teman-teman dapat membeli buku ini di situs-situs belanja buku daring internasional karena memang belum ada di situs daring belanja buku nasional. Teman-teman juga dapat membacanya dalam edisi bahasa Inggris karena memang belum ada edisi bahasa Indonesia dari buku ini. Teman-teman juga dapat mendengarkan penjelasan Dr. Ramani mengenai Narcissistic Personality Disorder di kanal YouTube milik Dr. Ramani Dirvasula. Silakan kunjungi kanal YouTube Dr. Ramani ya. Baik teman-teman, mari kita segera mendengarkan bacaan bab 3 Are You in a Relationship with a Narcissist? Selamat mendengarkan. Salah satu karakteristik dari 30 karakteristik yang dituliskan oleh Dr. Ramani Dirvasula yang merupakan ciri-ciri dari penderita Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder. Nah, salah satunya adalah hypersensitive. Hyper itu artinya di atas rata-rata. Sensitive ya artinya sensitif ya. Jadi hypersensitive kalau diartikan mungkin kira-kira rasa sensitifnya itu di atas ambang batas. Kalau bahasa gaulnya mungkin kita sebutnya baperan ya gitu. Saya akan membacakan tentang hypersensitive dalam dua bahasa. Yang pertama saya akan membacakan dalam bahasa Inggris, lalu saya akan mencoba menginterpretasikan apa yang saya baca dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita mulai yuk. Hypersensitive, page 60. Hypersensitive, halaman 60. I love to joke around and make light-hearted jabs at my friends, noticing little silly things about them, like their messy car or their sloppy outfit. Dr. Ramani mengawali deskripsinya ini dengan menceritakan sebuah kisah di mana dia itu sering sekali bercanda dengan temannya dengan membuat ledekan-ledekan gitu ke teman-temannya. Ya, seperti kita juga ya, kalau kita ngeledek teman-teman, kadang-kadang kita ngeledekin hal-hal yang personal ke teman-teman kita gitu. Misalnya kayak ngeledekin mobilnya kok berantakan banget sih, kayak apaan tahu gitu ya. Atau ngeledekin cara berpakaian si teman kita ini. When I met this guy, I would just joke around as usual about the same little things. His cell phone, something in his house. And he would take it so personally and became so angry and sullen. Nah, kemudian Dr. Ramani bercerita kalau dia ketemu seorang laki-laki. Nah, seperti biasa Dr. Ramani ngeledekin si laki-laki ini seperti yang dilakukan dengan teman-temannya yang lain. Seperti misalnya ngeledekin telepon genggamnya si laki-laki ini. Atau hal-hal yang dia temukan di rumahnya si laki-laki ini. Namun di luar dugaan ketika diledek, si laki-laki ini take it so personally. Ngerasa bahwa dirinya lagi diserang dengan ledekan-ledekan itu. Sehingga akhirnya si laki-laki ini jadi marah banget dan akhirnya ngambek, gak mau ngomong. Over time, I thought I was the bad guy. And I became more and more careful about what I said. After a few years, I noticed that I had become very quiet with him because I was so worried that I would say something that would hurt his feeling. Nah, lama-kelamaan ketika Dr. Ramani ngeledek si laki-laki ini, terus laki-laki ini marah, akhirnya Dr. Ramani itu jadi ngerasa kayak, oh saya kok jahat banget ya.
Akhirnya kalau di dekat laki-laki ini, Dokter Ramani jadi lebih memilih untuk diam. Makin diam, lama-lama makin diam. Dan sangat berhati-hati dengan apa yang dia ucapkan terhadap si laki-laki ini. Karena si Dokter Ramaninya tuh worried atau khawatir bahwa kalau dia ngomong nantinya, maka apa yang dia omongin itu akan melukai hati si laki-laki ini. While they are careless with everyone else and rarely censor themselves, narcissists have a keen awareness and sensitivity anytime they feel slighted in any way. Even the smallest thing, for example, saying something mildly disparaging about a restaurant they like, can be interpreted as ad hominem attack and be personalized to the point that it is an insult against them. Nah, permasalahannya adalah orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder atau NPD ini, dia itu tidak berhati-hati dengan orang lain. Jadi mereka tuh jarang sekali menyensor kalimat-kalimat yang diucapkan kepada orang lain. Namun demikian, ketika orang lain mengucapkan sesuatu kepada mereka akan punya kecenderungan kewaspadaan berlebihan dan juga terlalu sensitif setiap saat. Dan kalimat-kalimat yang dilontarkan orang lain ke mereka itu dianggapnya sebagai suatu cara untuk kayak menghina mereka. Bahkan hal-hal kecil itu dianggap sesuatu yang akan menyerang mereka. Misalnya kayak gini, ketika lagi ngobrol tentang restoran misalnya, kemudian salah satu temannya mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap restoran itu. Nah, seringkali si NPD kemudian menerjemahkan ketidaksetujuan terhadap tempat yang berbeda ini sebagai suatu upaya untuk menyerang mereka secara personal. Padahal yang tidak disetujui atau berbeda pendapatnya itu tempat makannya, restorannya, bukan menyerang si orangnya secara personal. Mungkin ilustrasinya begini, ada dua orang yang lagi ngomong. Si NPD-nya bilang tempat makan bakso A ini enak loh. Kemudian temennya si B itu tidak setuju. Oh kayaknya tempat itu gak enak deh menurut aku. Nah, orang yang menderita gangguan Narcissistic Personality Disorder akan menganggap bahwa orang yang berbeda pendapat dengan dia itu sedang melakukan sebuah upaya untuk menyerangnya secara personal. Yang diserang bukanlah tempat makannya, melainkan selera dari si orang dengan NPD itu. Padahal enggak. Jadi kalau berbeda pendapat dikit ya dianggapnya menyerang secara pribadi. Jadi hal-hal kecil kalau misalnya orang lain memiliki perbedaan pendapat, maka orang dengan NPD akan menganggap bahwa ini adalah ad hominem attack. Hominem attack ini adalah serangan terhadap personal, pribadi seseorang, bukan terhadap posisi atau situasi tertentu. Tapi dia selalu menganggap bahwa oh ini serangannya personal nih. Nah ini kemudian makin parah ketika si NPD mempersonalize, baperan gitu ya, dan menganggap bahwa ini adalah sebuah penghinaan buat mereka. Ketidaksetujuan orang lain dan diungkapkan ini merupakan penghinaan buat mereka. Agak aneh buat kita untuk bisa mengerti bahwa kok bisa sih ketika kita bilang bahwa restoran itu nggak enak terus dianggap kita lagi nyerang seleranya dia. Dia akan menganggap bahwa oh orang lain itu lagi menganggap selera saya rendah. Padahal nggak gitu. They tend to take everything personally, but at the same time would never accord anyone else the same sensitivity, awareness, and respect that they chronically expect from the world. In that way, narcissists are like prospectors. They have their eyes and ears pointed in a way that they are chronically monitoring everything that other people say or do and extracting the criticism or insults. Penderita Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsisistik, ini memiliki kecenderungan untuk take it personally. Take it personally itu adalah menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh orang lain, apalagi ketidaksetujuan, merupakan sebuah serangan terhadap kepribadian mereka, aka baperan. Jadi mereka berharap bahwa semua orang yang ada di lingkungannya dia itu bisa waspada, bisa hati-hati, dan bisa menghormati mereka dengan berhati-hati mengucapkan kalimat-kalimatnya kalau lagi bicara dengan mereka. Tapi kebalikannya, mereka tetap tidak memperbolehkan orang lain untuk mendapatkan itu semua. Jadi dia ngarep orang hati-hati ngomong sama dia, tapi dia ngomong ke orang lain tetap sembarangan, tetap kasar, tetap menghina, dan seterusnya. Kalau diumpamakan mereka itu kayak prospectors. Prospectors itu kayak orang yang tugasnya memeriksa semua hal.
Jadi mereka mengarahkan pandangan mereka, lalu telinganya digunakan untuk mendengar berbagai macam hal. Mereka bisa memonitor segala hal yang diucapkan oleh orang lain. Lalu kalau orang lainnya salah ngomong atau salah ucap, maka dia akan langsung mengkritisi atau menghina orang lain. Nah, ini tambahan saya aja, di sini saya menggunakan kata baperan, tapi jangan juga diartikan bahwa kalau misalnya kita ngomong sesuatu gitu ya, kita ngomong sesuatu yang emang kasar kepada seseorang, lalu ketika orangnya tersinggung kita bilang, "Ah, emang dianya aja baperan." Itu nggak gitu ya. Kita sebagai orang dewasa tahu dan bisa ngukur ketika kita mengucapkan sesuatu ini bakalan nyakitin orang atau enggak. Kalau memang ketika ucapan ini akan menyakiti orang, terus giliran orangnya merasa sakit hati kemudian kita bilang, "Ah, dianya aja baperan." Nah, itu mungkin eee, ya nggak bisa juga kayak gitu ya. Baik, kita lanjut, masih di halaman 60. They will even interpret ambiguous situations to fit their constant hypothesis that they are being offended or that something is personal. For example, someone shows up late to the narcissist's birthday party because of a sick child, and he or she views it as the guest not taking the big event seriously. Bahkan seringkali para penderita narcissistic personality disorder ini akan menginterpretasi situasi yang ambiguous. Ambiguous itu situasi yang ambigu ya, atau abu-abu atau kurang jelas. Agar ini bisa masuk ke hipotesisnya mereka yang agak aneh. Jadi ada suatu peristiwa yang terjadi misalnya ya, kemudian dia akan mengait-ngaitkan ini supaya bisa masuk ke dalam hipotesisnya mereka bahwa ya emang benar, wajar aja saya tersinggung sama kejadian ini, itu memang itu kok serangan terhadap pribadi saya gitu. Padahal enggak, cuma di-matching-matchingin aja supaya orang lain ngedengarnya itu memang, oh iya ternyata emang bener dia diserang, kayak gitu. Nah, dia akan minta orang lain menceritakan ini kepada orang lain agar orang lainnya itu setuju sama dia bahwa apa yang dikatakan orang lain kepada dia itu emang beneran menyinggung gitu. Contohnya kayak gini misalnya. Jadi misalnya si narcissistic personality disorder-nya ini lagi ngadain pesta ulang tahun. Terus ada seorang perempuan yang datang terlambat ke ulang tahunnya dia. Datang terlambatnya juga karena anak dari si perempuan ini sakit, makanya telat. Tapi si NPD-nya itu nganggep bahwa, oh emang perempuan itu aja yang nggak nganggep bahwa pesta ulang tahun saya itu penting, makanya dia nggak serius, makanya datangnya terlambat. Jadi dia nggak mau denger alasan orang lain kenapa terlambat, ya dia akan bilang bahwa, oh dia terlambat karena dia mau nyerang saya secara pribadi, bahwa event saya itu nggak penting dan seterusnya. Padahal anaknya sakit, makanya dia telat. Baik, kita lanjut. Similar to paranoia, everything gets overinterpreted. If you neglect to call him back right away, he will lecture you or criticize you for being insensitive. Sama dengan definisi paranoia ya di rekaman sebelumnya, semua hal itu gets overinterpreted. Semuanya itu diterjemahkannya itu berlebihan. Misalnya gini, si NPD-nya nelpon kita, terus kita nggak angkat. Terus kita nggak nelpon balik gitu ya, nggak nelpon balik dengan segera. Maka si NPD-nya itu akan menceramahi kita, kemudian mengkritisi kita bahwa dasar kamu nggak sensitif, aku kan lagi butuh didengerin untuk ngomong dan seterusnya. Padahal banyak hal yang membuat orang tidak bisa menelpon kembali, kesibukannya atau suatu hal yang urgent misalnya ya. Ya tapi tetap buat NPD itu dia akan marah-marah, akan menganggap bahwa oh kamu tidak sensitif terhadap derita orang lain dan seterusnya. He will write you Thursday emails. But if you respond in any kind and point out his lack of sensitivity, then you are painted as not being loving. Because even the most subtle behaviors on your part can lead to him becoming quickly offended. It can leave you feeling like you are living in a glass menagerie, forever afraid to say anything or even give an honest opinion for fear of toppling everything and being left to clean up the mess. Jadi misalnya kalau NPD-nya itu lagi marah ke kita, kemudian dia mengirim email ke kita. Emailnya itu isinya berupa ungkapan-ungkapan kemarahan, kekecewaan, dan panjang banget pokoknya isi emailnya. Nah, kalau kita ngebales emailnya, kemudian kita nunjukin ke dia bahwa dia salah dan itu dia terlalu nggak sensitif lah terhadap keadaan. Jadi kita ngejelasin misalnya ya bahwa oh aku terlambat karena anak aku sakit, makanya aku terlambat datang. Nah, kalau kita ngasih tahu alasannya kayak gitu, maka si NPD-nya akan semakin marah.
Lalu dia akan bilang bahwa, "Oh, kamu tuh tidak bisa mencintai orang lain," dan seterusnya. Padahal nggak ada hubungannya. Pada intinya, sekecil apapun perilaku kita kepada dia, itu dia atau mereka dapat merasa tersinggung. Jadi seakan-akan tuh kita lagi hidup di apa ya, di sebuah kotak kaca gitu ya. Di sebuah kotak kaca yang gampang pecah sehingga kita tuh terlalu takut untuk mengatakan, sesuatu kepada mereka, atau kita akan terlalu takut untuk memberikan pendapat kita yang jujur kepada mereka, karena kita takut nanti mereka akan tersinggung dan akhirnya semuanya akan berantakan dan, kita ditinggal untuk membersihkan semua hal yang berantakan itu. Red flags. Red itu artinya merah, flags itu artinya bendera. Jadi bendera merah ini, atau red flags artinya adalah hal-hal yang biasanya muncul di awal-awal hubungan yang menjadi pertanda bahwa, oh bisa jadi, yang lagi saya hadapin ini adalah orang dengan narcissistic personality disorder. Nah di sini Dokter Ramani menceritakan red flags, tentang hypersensitive. Hal-hal yang kita perlu waspadai di awal-awal hubungan, oh ini adalah yang namanya hypersensitive. Baik, mari kita mulai dengarkan. The red flags here are always clear in hindsight. Early in the relationship, you likely thought he was being too sensitive. Then, you may have transitioned to thinking that maybe it was you who was not being nice enough. And then over time, you may have become more and more careful to the point of self-censorship. Any overreaction to a slight or even observing his reaction to other people and to little things can give you insight into this phenomenon. The early weeks and months of a relationship can lead us to miss these kinds of clues because we are learning a new person's patterns and rhythms, and this hypersensitivity can sometimes be easy to miss. Jadi red flags atau peringatan-peringatan awal ini munculnya tuh jelas banget gitu ya, seperti kita ngelihat hal yang ada di belakang kita lewat kaca spion. Gampang kok dilihat gitu ya. Misalnya di awal-awal hubungan, kita seringkali notice atau mengamati bahwa, oh kok orang ini terlalu sensitif ya. Apa-apa kok jadi membuat dia tersinggung ya, sensitif banget. Kita mungkin akan berpikir seperti itu. Sampai pada akhirnya kita lalu akan berpikir pada diri sendiri bahwa jangan-jangan saya ya yang terlalu kasar. Jangan-jangan saya ya yang tidak terlalu baik ketika berbicara dengan dia. Nah, over time, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan semakin berhati-hati. Sampai akhirnya kita ngomongnya tuh berasa kayak harus disensor. Self-censorship. Kalau ngomong sama mereka, oh mendingan aku gak usah ngomong hal ini deh, nanti dia ngambek lagi. Sampai kayak gitu. Dokter Ramani juga menyarankan agar kita benar-benar mengamati kejadian-kejadian di mana si NPD atau pasangan kita ini memperlakukan orang lain. Dan bagaimana reaksi mereka ketika mendengarkan orang lain berbicara dengan mereka, apalagi ketika yang dibicarakan itu adalah ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat. Kita amati, kalau reaksi partner kita ini terlalu berlebihan, kalau reaksi partner kita ini menganggap bahwa ketidaksetujuan merupakan serangan terhadap pribadinya dia, maka Dokter Ramani menyarankan agar kita perlu lebih waspada dan berhati-hati. Dari kejadian-kejadian tersebut, maka kita bisa melihat ke dalam fenomena ini. Mungkin aja si orang yang sedang dealing dengan kita merupakan salah satu dari penderita narcissistic personality disorder. Nah, permasalahannya adalah karena kita baru kenal, biasanya di awal hubungan, baru kenal dan kemudian kita masih mengamati, maka seringkali hal-hal seperti ini tuh kelewat, kita nggak bisa lihat gitu ya. Walaupun kadang-kadang clues atau petunjuk-petunjuk itu sering muncul di perilaku orang ini. Tapi ya karena baru dan pola itu kan suatu yang berulang ya. Jadi kita mau mengamati dulu nih, ini berulang nggak gitu ya. Kalau berulang baru kita bisa mengatakan ini sebagai sebuah pola. Diamatin dulu ya sampai lama, ini pola bukan ya. Akhirnya kita malah kelewat gitu, nggak bisa mengamati. Nah, Dokter Ramani menyarankan agar ya kita mengamati dengan lebih baik dan memperhatikan pola-pola perilaku yang ditunjukkan oleh pasangan baru kita. Halaman 61, penjabaran tentang hypersensitivity selesai. Baik teman-teman, berikut ini merupakan tambahan saya saja karena saya beberapa kali mendapatkan pesan ya secara japri yang kemudian mengatakan bahwa oh jangan-jangan saya penderita narcissistic personality disorder ya. Kok kayaknya yang dibacain ini kayak fit banget, pas banget dengan kondisi saya.
Nah, mungkin perlu diketahui bahwa Dr. Ramani dalam bukunya di bab 3 ini yang menceritakan tentang ciri-ciri dari narcissistic personality disorder mengatakan bahwa wajar kok kalau kita memiliki 1, 2, 3, 4 atau 5 karakteristik yang disebutin yang merupakan sebagai ciri-ciri penderita NPD. Nah, itu masih normal katanya. Kalau kita sudah punya karakteristiknya antara 1-15 karakteristik atau bahkan 20 atau bahkan 30, nah itu kayaknya udah pasti bahwa itu adalah penderita narcissistic personality disorder atau pathological narcissistic. Nah, sayangnya kalau misalnya penderita narcissistic personality disorder beneran, mereka nggak akan sanggup untuk berefleksi dan kemudian menyadari bahwa oh saya narsisistik. Nah, itu nggak akan bisa kayaknya. Karena untuk mampu berefleksi, seseorang itu mesti bisa mengakui apa yang kurang baik yang ada dalam dirinya, apa yang flaw atau apa sih yang jelek dari diri saya itu apa yang perlu diimprove. Mereka nggak akan mampu melakukan itu. Kenapa? Karena mereka selalu merasa dirinya adalah yang terbaik, yang terbenar, nggak mungkin bisa berefleksi. Jadi tenang aja kalau kita udah mampu berefleksi bahwa jangan-jangan saya narsisistik ya. Kalau kita mampu berefleksi kayaknya enggak deh kita. Jawab. Alright teman-teman semua, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya di pagi hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan di pagi hari ini dapat memberikan manfaat baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe dan juga klik tanda like-nya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.